3. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Belajar, perkenalkan kami kelompok 6 dari kelas 12 IPA 7. Di sini kami akan mengajak sobat semua untuk belajar sejarah bersama kami. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Febiola Ramanda. Nama saya Muhammad Zahra Ramadi Putra. Nama saya Muhammad Fadil Dwi Putra. Nama saya Kaisa Putri Safira. Oke guys, jadi hari ini topik pembelajaran kita itu membahas tentang perkembangan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Nah, sebelum memasuki materi ini lebih dalam, aku mau tanya-tanya dulu nih guys, sama rekan-rekan di sini. Seberapa paham sih rekan-rekan aku ini tentang Orde Baru? Oke, mulai dari Kayasa deh. Kai, menurut kamu apa sih Orde Baru itu? Oke, jadi menurut aku, Orde Baru adalah istilah umum untuk sistem politik yang berlaku setelah berkuasanya Soeharto tahun 1966 hingga kejatuhannya pada Mei 1998. Wah guys, boleh juga nih pendapatnya Kayasa. Oke, selanjutnya kita tanya Jahran ya. Kalau menurut Jahran sendiri, apa sih Orde Baru itu? Orde Baru didefinisikan sebagai tatanan kehidupan negara dan bangsa yang diletakkan kembali pada pelaksanaan kemurnian Pancasila dan UUD 1945, Febi. Oh begitu. Selanjutnya Fadil nih. Oke. Dil, menurut pendapat Fadil sendiri, apa sih Orde Baru itu? Menurut pendapat saya sih, Orde Baru merupakan koreksi total atas segala penyimpangan dan penyelewengan kehidupan bangsa dan negara dari jalur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Feb. Oke guys, jadi kita udah dengar kan pemahaman tentang apa itu Orde Baru dari rekan-rekan di sini semua. Nah guys, gimana kalau misalnya kita lanjut aja nih masuk ke materinya? Iya, setuju. Nah, tadi Febiola kan udah bertanya-tanya ke kita semua nih. Gimana kalau ditanya balik? Kira-kira bisa jawab nggak nih Febiolanya? Wah, tentu bisa dong, Dil. Nah, pertanyaannya nih, kira-kira tahu nggak tanda lahirnya Orde Baru? Tahu dong. Nah guys, jadi lahirnya Orde Baru ditandai oleh munculnya Tritura, Tri Tuntutan Rakyat, sebagai ide perjuangan yang dirumuskan oleh Angkatan 66 atau KAMI, yaitu Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Nah, Tritura berisikan 3 tuntutan yang meliputi pembubaran PKI, perombakan kabinet Dwikora, dan penurunan harga. Nah, bener Turan. Ada lagi nih. Dulu itu Tritura semakin hari semakin radikal, disebabkan sikap Presiden Soekarno yang bertolak belakang dengan aksi-aksinya. Aksi-aksi Tritura terutama mengenai pembubaran PKI. Akibatnya situasi keamanan dan ketertiban terutama di Jakarta hampir tidak terkendali. Dalam keadaan demikian, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret kepada Jenderal Soeharto selaku Panglima Komandan Pemulihan, Keamanan dan Ketertiban. Melalui surat perintah 11 Maret 1966 atau disebut dengan Super Semar, Soeharto mendapat wewenang untuk mengambil segala tindakan untuk menjamin keamanan, ketenangan, dan stabilitas politik. Oh, jadi gitu, Kai? Iya. Nah, Surat Perintah 11 Maret 1966 ini merupakan titik awal muncul dan berkembangnya kekuasaan Orde Baru. Nah, iya benar, Feb. Kalian tahu nggak sih pemerintah Orde Baru memiliki slogan? Iya, aku tahu nih, Kai. Jadi, pemerintahan Orde Baru memiliki slogan yang menunjukkan fokus utama mereka dalam memperlakukan kebijakan ekonomi, yaitu trilogi pembangunan. Gitu, Kai. Oh gitu. Trilogi pembangunan adalah wacana pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah Orde Baru di Indonesia sebagai landasan penentuan kebijakan politik, ekonomi, dan sosial dalam melaksanakan pembangunan negara. Trilogi pembangunan juga dibuat karena Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi pada awal tahun 1966, kurang lebih sebesar 650% setahun. Wah, tinggi banget ya inflasinya, Feb. Wah, jadi kira-kira kebijakan dari Pak Soeharto untuk mengatasi ini bagaimana ya? Nah, jadi gini,
Pembangunan yang dijalankan Orde Baru bertumpu pada trilogi pembangunan bagi Soeharto. Pembangunan bisa berjalan selama ada jaminan stabilitas keamanan. Oleh karena itu, Soeharto tidak mentoleransi adanya gangguan pembangunan dari sisi keamanan. Dilihat dari sisi kebijakan ekonomi, pemerintah mencanangkan program rehabilitasi ekonomi Orde Baru yang berlandaskan pada TAP MPRS nomor 23 atau 1966 yang mengharuskan masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lain termasuk soal politik. Oh, jadi begitu. Nah, dalam menjalankan ketetapan MPRS nomor 23 tanggal 5 Juli 1966 tentang pembaruan kebijaksanaan landasan ekonomi, keuangan, dan pembangunan dilaksanakan dalam 3 tahap pembangunan, yaitu yang pertama, tahap penyelamatan, berguna untuk mencegah kemerosotan ekonomi agar tidak menjadi buruk lagi. Yang kedua, tahap stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi untuk mengendalikan inflasi dan memperbaiki infrastruktur ekonomi. Dan yang terakhir nih, tahap pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi cukup tinggi. Nah, guna mewujudkan perbaikan ini, maka pemerintah berusaha untuk mengatasi dampak dari hiperinflasi dan penyusunan APBN. Bersamaan dengan hal tersebut, pemerintah juga berusaha untuk segera mengurangi hutang luar negeri dan mencari hutang lagi dengan bunga rendah agar bisa melakukan rehabilitasi dan juga untuk pembangunan ekonomi sampai periode berikutnya. Kira-kira berhasil nggak ya semua kebijakan ini? Kebijakan ini akhirnya menunjukkan keberhasilan dalam mengatasi hiperinflasi yang semula 650% pada tahun 1966 menjadi 8,88% pada tahun 1971. Wah, keren banget ya, ternyata berhasil semua. Iya, berhasil Kai, dalam waktu 5 tahun untuk membereskan inflasi semua itu. Guys, kalian tahu gak nih? Apa tuh? Apa? 3 langkah yang diterapkan pada saat pembangunan ekonomi Orde Baru. Tahu dong, Ran. Aku bisa jawab nih. Apa? Orde Baru menerapkan 3 langkah pembangunan ekonomi, yaitu yang pertama, berusaha mengembalikan kepercayaan pihak luar negeri dengan menjadwalkan kembali pelunasan utang luar negeri. Yang kedua, pengendalian inflasi yang tidak terkontrol melalui program impor komoditas besar-besaran yang dibiayai oleh pinjaman-pinjaman hasil negosiasi. Yang ketiga, menggunakan investor sebesar-besarnya, terutama investor asing, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi gitu ya. Yap, bener deh. Nah guys, tahu nggak sih ada lagi nih. Jadi kemandirian bangsa ingin diwujudkan oleh pemerintahan Presiden Soeharto melalui 2 tahap pembangunan jangka panjang yaitu PJP dalam kurun 25 tahunan melalui program pembangunan 5 tahun yaitu Pelita. Melalui skenario pembangunan yang dilakukan dalam 2 tahapan pembangunan jangka panjang yaitu PJP, itu Indonesia diproyeksikan akan keluar sebagai salah satu negara terbesar di dunia, baik secara ekonomi, kemampuan teknologi, maupun HAMKAM guys. Wah, keren juga ya rencana Pak Soeharto. Iya Dil, bener, keren juga. Hebat banget sih rencananya. Selain meningkatkan pertumbuhan, kepemimpinan Presiden Soeharto juga memperhatikan aspek pemerataan, pembangunan yang menandakan kebijakan pro rakyat. Pemerataan itu diaplikasikan melalui 8 jalur pemerataan. Nah, aku tahu nih apa aja 8 jalur pemerintahan ini, yaitu pertama, pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok yang ditekankan pada pemenuhan kebutuhan pangan, kebutuhan sandang dan papan. Kedua, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan. Ketiga, pemerataan pembagian pendapatan. Keempat, pemerataan kesempatan kerja. Kelima, pemerataan kesempatan berusaha. Jalur ini dilakukan dengan kebijakan untuk mempermudah permodalan usaha yang salah satunya melalui kebijakan perkreditan. Keenam, pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya generasi muda dan wanita. Ketujuh, pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air. Dan yang terakhir, kedelapan, kesempatan memperoleh keadilan.
Nah guys, jadi aku mau kasih tahu lagi nih beberapa kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pada masa Orde Baru, yaitu satu, rencana pembangunan 5 tahun yaitu Repelita. Repelita atau rencana pembangunan 5 tahun adalah kebijakan Orde Baru dalam bidang ekonomi yang dimulai pada tahun 1969 sampai tahun 1994 yang bertujuan untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi serta kebutuhan sandang dan pangan. Repelita ini akan dievaluasi selama 5 tahun sekali. Nah, ini adalah upaya pemerintah Orde Baru untuk meningkatkan ekonomi secara nasional dan hasilnya berhasil dengan menggunakan Repelita. Di antaranya terwujudnya swasembada pangan nasional pada tahun 1984. Oh begitu ya Feb. Wah sekarang aku tahu nih apa itu Repelita. Iya Dil, sama aku juga jadi tahu apa itu Repelita. Iya, aku juga jadi paham. Nah, di sini kalian semua ada yang tahu nggak? Repelita dibagi jadi berapa tahapan? Enggak, apa aja Feb? Iya apa aja, kasih tahu dong. Iya, Feb, kasih tahu dong. Nah, jadi Repelita dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu yang pertama, Pelita 1 pada tanggal 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974. Sasaran utama yang hendak dicapai adalah pangan, sandang, papan, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Menurut pertumbuhan ekonomi berhasil naik 3 sampai 5,7%, sedangkan tingkat inflasi menurun pada 47,8%. Namun, kebijakan pada masa Repelita 1 dianggap menguntungkan investor Jepang dan golongan orang-orang kaya saja. Hal ini memicu timbulnya peristiwa malapetaka 15 Januari yaitu malari. Nah, yang kedua, Pelita 2 pada tanggal 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979. Menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Nah, yang ketiga, Pelita 3 pada tanggal 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984. Pelita 3 menekankan pada trilogi pembangunan dengan menekankan pada asas pemerataan. Nah, yang keempat, Pelita 4 pada tanggal 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989 menitik beratkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri. Nah, yang kelima, Pelita 5 pada tanggal 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994 menitik beratkan pada sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan, meningkatkan produksi pertanian, menyerap tenaga kerja dan mampu menghasilkan mesin-mesin sendiri. Nah, yang keenam, Pelita 6 dimulai pada tahun 1994. Pembangunan berfokus pada sektor ekonomi, industri, pertanian, dan peningkatan sumber daya manusia. Wah, lengkap banget nih informasinya, Feb. Nah, lanjut dong kebijakan ekonomi Orde Baru yang kedua. Nah, aku tahu nih Ran. Apa tuh Dil? Kalau yang kebijakan ekonomi Orde Baru yang kedua adalah bekerja sama dengan negara barat dari lembaga keuangan seperti IMF dan Bank Dunia. Dengan melibatkan para teknokrat dari Universitas Indonesia, Soeharto akhirnya memperoleh pinjaman dari negara-negara barat dari lembaga keuangan seperti IMF dan Bank Dunia. Bahkan negara-negara kreditor tidak hanya bersedia menjadwalkannya kembali, tetapi mereka juga membentuk konsorsium untuk memberikan utang kepada Indonesia. Konsorsium ini dikenal dengan nama Intergovernmental Group on Indonesia atau IGGI. Rezim Orde Baru sejak awal berdirinya memang dekat dengan kepentingan Amerika. Namun Amerika tidak memberikan utang secara langsung lewat mekanisme bilateral. Amerika menggunakan lembaga IMF untuk menguncurkan dana bantuan. Hubungan IMF dengan Orde Baru merupakan awal mula ketergantungan pembangunan ekonomi Indonesia terhadap pihak eksternal atau luar negeri. Nah, jadi gimana? Kalian pada paham nggak yang dijelasin tadi? Paham.
Nah, aku tahu kebijakan ekonomi Orde Baru yang ketiga. Aku sekarang yang mau jelasin. Oke, Feb, coba jelasin yang ketiga. Nah, yang ketiga, pemberlakuan Undang-Undang Penanaman Modal Asing yaitu PMA dan Penanaman Modal Dalam Negeri yaitu PMDM. Dua undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 penanaman modal dalam negeri yaitu PMDN dibuat untuk membuka perekonomian dan menggiatkan kembali dunia usaha swasta. Kebijakan ini didesain untuk alih-alih ekonomi dan tenaga profesional yang selama itu mempunyai kehubungan dengan angkatan darat. Nah, lanjut yang keempat, siapa yang bisa jelasin kebijakan ekonomi Orde Baru yang keempat? Aku tahu. Nah, aku mau jelasin nih Feb ke kalian semua. Oke Kai, jelasin yang keempat. Apa tuh, Kai? Nah, jadi yang keempat adalah pemulihan di bidang ekonomi mulai dari tahun 1966 sampai 1973. Tujuan dasar dari kebijakan Orde Baru adalah pembangunan ekonomi negara dengan bergabung kembali ke dalam jajaran ekonomi dunia yang menjadi anggota IMF, International Monetary Fund, menjadi anggota PBB kembali dan anggota Bank Dunia pada kurun waktu akhir tahun 1960-an. Langkah ini akhirnya memulai aliran bantuan keuangan dan bantuan asing dari negara barat dan juga Jepang ke Indonesia. Kemudian, untuk mengatasi hiperinflasi, Soeharto mengandalkan para teknokrat ekonomi yang sebagai besar didikan di Amerika Serikat untuk membuat rencana guna memulihkan ekonomi. Oh, jadi pemulihan ya yang keempat. Iya, Ran. Nah, lanjut dong yang kelima. Jaran, coba bisa jelasin nggak yang kelima? Bisa-bisa. Jadi yang kelima itu adalah pertumbuhan ekonomi dan intervensi pemerintah dari 1974 sampai 1982. Kebijakan Orde Baru tetap menjaga pertumbuhan ekonomi tahunan yang cepat di atas angka 5%. Indonesia saat itu juga mendapatkan keuntungan secara signifikan dari perdagangan minyak di tahun 1970-an sehingga sektor publik mampu berperan besar dalam perekonomian dengan berinvestasi dalam pembangunan daerah, sosial, infrastruktur, dan mendirikan industri dalam skala besar. Namun, sebagai akibat dari rakyat yang merasa diabaikan dari keuntungan ini, terjadi sejarah peristiwa malari pada tahun 1974 yang berawal dari protes terhadap banyaknya pemodal asing di Indonesia. Sejak itu, aturan mengenai investasi asing diperketat dan diganti dengan kebijakan memberi perlakuan khusus terhadap pribumi. Nah, lanjut nih. Yang terakhir, aku yang jelasin ya. Nah, yang keenam itu adalah ekspor dan deregulasi sejak 1983 sampai 1996. Hutang luar negeri bertambah dengan jatuhnya harga minyak sejak awal 1980-an dan reposisi mata uang pada tahun 1985 sehingga pemerintah harus melakukan berbagai kebijakan Orde Baru untuk memulihkan kondisi makroekonomi. Berbagai tindakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi didorong oleh ekspor seperti pembebasan bea cukai termasuk impor dan pengulangan devaluasi rupiah. Selain itu, pemerintah juga mengizinkan berbagai pendirian bank swasta baru, kebebasan bank asing beroperasi di luar Jakarta yang kemudian justru menjadi masalah yang menambah krisis di Indonesia pada akhir 1990-an. Selain dari berbagai penyimpangan pada masa Orde Baru, yang juga menjadi faktor penyebab runtuhnya Orde Baru dan akhirnya masa pemerintahan Orde Baru. Oh, jadi gitu. Nah, sekarang yuk kita lanjut bahas bagaimana sih kondisi ekonomi pada akhir pemerintahan Orde Baru. Nah, iya, jadi begini loh, Dil. Ada krisis moneter yang melanda negara di Asia Tenggara yang mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia, Dil. Oh gitu, Kai. Terus apalagi, Kai? Lanjutin dong. Kita semua pada mau tahu ya kan, guys? Iya. Iya. Oke guys, lanjut ya. Nah, jadi ekonomi Indonesia ternyata belum mampu untuk menghadapi krisis global tersebut. Pada pertengahan 1997, Indonesia diterpa krisis moneter. Saat itu, krisis keuangan menerpa hampir seluruh Asia Timur pada Juli tahun 1997. Krisis Asia yang dimulai di Thailand menghantam Indonesia kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi bermula dari jatuhnya
nilai takar rupiah dampaknya menyebar ke seluruh sendi perekonomian negara, hingga memunculkan gejolak sosial politik dan tuntutan reformasi. Rupiah selama ini berada dalam kisaran 2.500 US, namun nilai itu segera merosot pada Juli 1997. Pada Agustus 1997, nilai rupiah turun 9%. Bank Indonesia mengakui tidak bisa membendung rupiah tersebut merosot pada Januari 1998. Rupiah tenggelam hingga level 17.000 dolar atau kehilangan 85%. Kondisi itu membuat hampir semua perusahaan modern di Indonesia bangkrut. Kondisi ekonomi yang kacau membuat Indonesia kehilangan kepercayaan dan investor pergi meninggalkan Indonesia. Imbasnya kredit macet di mana-mana, membuat belasan bank merugi. Nah, aku tahu nih selanjutnya apa. Ketika kondisi rupiah semakin melemah, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 0%. Dan berakibat pada iklim bisnis yang semakin bertambah lesu. Kondisi moneter Indonesia mengalami keterpurukan, yaitu dengan dilikuidasinya sejumlah bank pada tahun 1997. Krisis moneter telah mempengaruhi aktivitas ekonomi lainnya. Kondisi perekonomian Indonesia semakin memburuk karena pada akhir tahun 1997 persediaan 9 bahan pokok atau sembako di pasaran mulai menipis. Hal ini menyebabkan harga-harga barang naik tidak terkendali sehingga biaya hidup semakin tinggi. Nah, aku tahu nih cara pemerintah mengatasinya. Jadi, untuk mengatasi kesulitan moneter, pemerintah meminta bantuan IMF, namun kuncuran dana dari IMF belum terrealisasi. Faktor lain yang menyebabkan krisis ekonomi Indonesia tidak terlepas dari masalah hutang luar negeri. Penyimpangan terhadap pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan pola pemerintahan yang sentralistik. Kondisi perekonomian Indonesia semakin meneguhkan anggapan para pengamat dalam dan luar negeri bahwa rezim ini sudah terbelit nepotisme, kolusi, dan korupsi. Hal ini menyebabkan munculnya aksi demonstrasi sebagai akibat dampak dari kondisi bangsa Indonesia saat itu. Pada Mei 1998, demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa sudah turun ke jalan-jalan. Mereka menuntut perbaikan ekonomi dan reformasi total. Nah guys, setelah dengar penjelasan Feby tadi, kalian tahu nggak sih kondisi itu udah tanda berakhirnya masa Orde Baru? Iya, tahu. Nah, kalian tahu sendiri kan, Orde Baru identik dengan Soeharto yang menjadi presiden selama era Orde Baru berlangsung. Perekonomian Indonesia berkembang pesat, pembangunan infrastruktur yang meningkat dan merata sehingga dapat dinikmati masyarakat. Sayangnya, perkembangan itu dibarengi dengan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merajalela. Terus Ran, adanya krisis multidimensi yang melanda bangsa Indonesia telah mengurangi kepercayaan terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto. Berbagai aksi damai dilakukan mahasiswa dan masyarakat. Demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa semakin gencar setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM dan ongkos angkutan pada tanggal 14 Mei 1998. Klimaksnya, demonstrasi semakin marak dan meluas hingga berlangsung di daerah-daerah. Nah iya, karena peristiwa itu guys, ada kejadian pada 12 Mei 1998, 4 mahasiswa tertembak saat demonstrasi di depan Universitas Trisakti. Tragedi Trisakti mendorong munculnya solidaritas dari kalangan kampus dan masyarakat yang menentang kebijakan pemerintah yang dianggap tidak demokratis dan tidak merakyat. Peristiwa tersebut merupakan titik balik dengan demonstrasi yang semakin marak. Demonstrasi yang terjadi berujung dengan kerusuhan massal, terjadi pembakaran dan penjarahan guys. Nah, periode 1997 sampai 1998 ini merupakan masa kelam bagi Indonesia. Anjloknya perekonomian nasional disusul dengan berakhirnya rezim Orde Baru. Presiden Soeharto mundur pada 21 Mei 1998. Karena besarnya gelombang demonstrasi di banyak daerah, Orde Baru berusia 3 dasawarsa lebih ambruk diterjang pada krisis ekonomi yang melanda negeri sejak tahun 1997. Ya sayang banget ya, pada Soeharto malah jadi mengundurkan diri. Ya, padahal pada masa kepemimpinan beliau semuanya
ini perekonomian Indonesia berkembang pesat ya kan? Iya bener, ya mau gimana lagi, udah takdirnya sih. Aduh, udah guys. Kita nggak perlu menyesali semuanya yang udah terjadi. Kan sekarang kita udah di masa kepemimpinan Pak Jokowi. Iya deh, iya, sorry ya Feb. Iya, enggak deh. Feb, ini udah di penghujung obrolan gak sih? Wah iya guys, nggak nyangka kita udah bahas semuanya walaupun ada kurangnya sih guys. Nah, sobat belajar semua, karena kita udah di penghujung acara, kita semua mau terima kasih sama semua sobat belajar yang udah mau dengerin semua obrolan tentang sejarah Indonesia, materi perkembangan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Aku dan rekan-rekan aku di sini mau pamit undur diri ya guys. Sekian dari obrolan kami. Maaf bila ada salah kata dan informasi yang kurang tepat. Kami mohon maaf. Terima kasih guys. Terima kasih Terima guys. kasih. Terima kasih guys yang udah nonton. Bye-bye. Assalamualaikum Warahmatullahi